Bismillah, sahabat pemirsa, bersama saya Dr. Triwidawati. Kali ini kita membahas mengenai kasus penyakit yang dikaitkan dengan obat. Silahkan disimak dan dipikirkan kira-kira apa obatnya. Nanti kita bahas bersama ya. Ini akan dibacakan kasusnya. Jadi seorang pasien usia 34 tahun datang ke praktek dokter dan mengeluhkan urinnya berwarna oranye merah tua dalam beberapa minggu terakhir. Kemudian berdasarkan anamnese yang lebih lanjut diketahui ternyata pasien ini sudah menderita TB, dan dari hasil pemeriksaan foto toraksnya, foto dadanya juga konsisten mengalami TB. Selanjutnya pasien juga menyampaikan sudah mengkonsumsi multi drug terapi untuk mengeradikasi infeksinya, dan saat ini juga sedang mengkonsumsi obat tersebut secara konsisten. Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui semuanya dalam batas normal. Nah, kemudian dokter meyakinkan kepada pasien bahwa perubahan warna urin ini merupakan efek samping yang tidak berbahaya yang disebabkan oleh obat yang dikonsumsinya. Kemudian juga menganjurkan dilakukan pemeriksaan serum dan urin untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi kerusakan hati ataupun ginjalnya. Nah, jadi di kasus ini kita membicarakan mengenai obat anti TB atau anti tuberkulosis. Kira-kira obat apa ya yang menyebabkan keadaan ini? Ya, benar. Jadi obatnya adalah rifampicin. Nah, jadi rifampicin mekanisme kerjanya dengan cara menghambat enzim polimerase DNA dependent RNA polimerase, di mana dengan dihambatnya enzim ini akan menurunkan sintesis RNA dari sel bakteri tuberkulosis. Nah, jadi rifampicin merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi Mycobacterium tuberkulosis. Jadi dalam mengatasi penyakit TB ini tidak digunakan obatnya sendiri. Rifampicin hanya salah satu dari beberapa obatnya, dan efek yang tidak diinginkan salah satunya adalah yang dialami pasien ini tadi. Jadi terjadi perubahan warna urin, dan juga bisa dijumpai selain di urin di keringat ya. Selain itu, efek yang tidak diinginkan dari rifampicin ini bisa menimbulkan ruam, trombositopenia, nefritis, dan juga hepatitis. Oleh sebab itulah si dokter tadi menyarankan kepada pasien dilakukan pemeriksaan fungsi liver dan ginjal untuk memastikan bahwa tidak ada masalah terkait organ-organ tersebut yang dialami pasien dan murni dari bawaan obat yang dikonsumsinya, si rifampicin. Kemudian terkait dengan rifampicin yang perlu diketahui bahwa obat ini merupakan inducer enzim. Jadi rifampicin ini dapat menginduksi enzim sitokrom P450. Artinya obat-obat lain yang metabolismenya membutuhkan enzim yang sama dengan rifampicin, maka ini metabolismenya bisa dipacu atau diinduksi oleh si rifampicin. Kalau dipacu metabolismenya, maka konsentrasi obat yang diinduksi metabolisme ini oleh si rifampicin bisa berkurang atau efeknya bisa menjadi lebih cepat. Beberapa contoh obat yang dapat diinduksi metabolismenya oleh si rifampicin adalah warfarin, obat kontrasepsi oral, prednison, ketoconazole, digoxin, dan gliburid atau glibenclamid. Contohnya misalnya pada pasien penderita TB yang mungkin juga sedang mengkonsumsi obat pil KB, bisa saja terjadi kegagalan dalam hal mengkonsumsi pil KB-nya, artinya terjadi kehamilan. Salah satu faktornya adalah akibat interaksi obatnya. Karena dipacu metabolisme obat KB tadi, maka efektivitasnya menjadi berkurang.